polisi ini kan pemikiran masyarakat sekarang ini polisi masuk nggak ada yang murni. Benar. Free. Gratis total. Oh, murni. Murni lah. Lulusan terbaik? Enggak juga. Enggak juga. Wah, ranking 4-3-an. Wah. Pilkada. Pilkada. Oh, Bawaslu. Bawaslu ya. Oh, itu. Ya, oh ya, jadi ada tudingan kalau lu sonde polisi mata sipit, Ya, iya gak sih? sipit. Itu memang awalnya gimana lu sampai dihujat sama orang ya banyak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Marvin di Podcaster. Podcast lu tonton sampai habis. Oke. Yo. Guys, gue kangen banget sama kalian. Dan kalian saat ini sedang menyaksikan gue di acara Podcaster, podcast nonton sampai habis. Okay. Nah, hari ini gue kedatangan bintang tamu. Doi ini adalah salah satu polisi yang terkenal. Wow, spesial ya, apa disebutnya tadi? Kalau itu spesial polis. Spesial polis. Doi juga selebgram salah satu aplikasi dan sempat viral dituduh sebagai polis mata sipit. Penasaran kisahnya? Langsung aja dipanggil Eko. Oke. Wow, bro. Jadi gue begini, lo di bawah. Oke. Di bawah gue di atas. Kita begini dulu, kita bang. Bang. Yoi. Ganteng ya mukanya. Ko, Ya. lagi sibuk apa kok? Gue sekarang lagi sibuk pengamanan di Jakarta nih. Omnibus Law ya? Oke. Omnibus Law. Lu sendiri gimana sih ceritanya awal pertama kali lu baru masuk kesatuan itu? Gua masuk kesatuan kan gini ceritanya. Kalau gua sih pas daftar polisi bukannya Brimob, bukannya dari spesial polisi. Gua daftar dari polisi umum cuman karena sprintnya itu surat perintah kan. Surat perintah semua satu letting dimasukkan ke Brimob ya mau gimana lagi. Kalau udah perintah atasan, udah perintah ini ya harus terima. Ya, masuk akhirnya. Iya, masuk akhirnya. Gila. Tapi lu sebenarnya pengennya jadi apa sebenarnya? Kalau cita-cita gua dari dulu. Bukan nih, kalau cita-cita gua nggak ada kepikiran polisi. Nggak ada. Nggak ada, Oke. sama sekali. Dan akhirnya lu apa awalnya? Gua pas SMA kan gua ngambil sekolah farmasi nih. Farmasi. Oh, Gua- peracik obat. Percik obat gua. Gokil. Iya, jadi nggak ada Nggak ada sangkut tujuan. pautnya. Nggak ada sangkut pautnya Benar. sama polisian, kan. Benar. Jadi ceritanya pas udah ini gua gendeng banget nih. Pikiran gua udah gimana sih kalau mau lanjut ke farmasi tuh ya berat lah pokoknya. Kalau farmasi tuh mikir rumus lah, inilah itulah. Ribet. Benar. Mau sekolah lagi jadi gua ngomong sama bapak gua kan. Bokap gua kan. Udah katanya ada brosur polisi gitu nah di SMA itu. Data Oke. polisi. Oh, awalnya dari bokap ngasih brosur. Brosur ya. Tujuan lu awalnya pengen cita-cita lu sebagai yang lu pengen? Yang gua pengen pengusaha gitu lah. Pengusaha. Sometimes lu bakal dapat itu sih. Yo. Dan akhirnya lu dapat brosur itu daftar Ya daftar di daerah di daerah Jambi. Jambi. Iya, Jambi. Prosesnya itu gampang. Pertamanya gua gagal. Gagal. Gua Orang-orang nggak gagal, sama sekali ya. ya kan. Oke, terus? Disuruh daftar ya udah daftar. Tes polisi. Ya udah gua tes cuman gagal. Gagal? Setelah itu gua nekat lah. Udah kepala masa ya kan. Ya udah terjun aja lah ke Tabasin. kepolisian kan. Ya udah gua pokoknya setahun full gua disuruh kuliah, gua nggak mau kuliah. Ya udah gua ikut apa namanya? Kayak kursus gitu, masuk kepolisian udah itu langsung lah gua latihan terus, latihan fisik, latihan renang, semuanya, lari, latihan psikotes, latihan akademik. Yaudah, langsung insya Allah udah itu langsung gua bisa lulus. Berhasil. Masuk lah lo di angkatan tahun 2000 berapa tuh? Gua lulus polisi tahun 2016. 2016 dan masih di kesatuan yang sama ya. Ya udah, gua kan masuk polisi umum itu. Awalnya polisi umum Polisi kan, umum, iya. akhirnya lari ke kesatuan Brimob. Oke, kok apa sih tantangan terbesar lu saat lu masuk Brimob itu? Apa mungkin masuk, wah gue bakal dilatih dididik parah banget nih pasti. Karena kan kesatuan khusus dong. Iya. Apa memang lu mikir, wah gue jalanin aja apa gitu yang ada dalam pikiran lu saat lu masuk Brimob? Kalau di pikiran gua kan kita anak muda ya biasa aja lah. Benar. Jalanin aja. Jalanin aja. Cuman yang sekarang beban orang tua yang pikirin. Soalnya kenapa? Brimob itu kan terkenal suka penugasan Betul, pengamanan ke mana gitu? daerah-daerah kisru ya. Luar daerah lah pokoknya. Dulu kan pernah ceritanya kan tahun 2004-an kan sering Brimob dikirim ke Aceh ya kan.
ke timur, ya betul. ke Papua. Jadi orang tua itu capek nangis gitu. Oh, jadi beban lu lebih ke orang tua, bukan ke beban fisik. Oke. Kalau gua ya masih muda ya. Betul aja. Tapi aja. Akhirnya lu jadi dan sebuah kebanggaan juga buat orang tua lah ya. Oke. Pertamanya dia nggak terima masuk Brimob. Soalnya niat dia kan ya masuk polisi umum ya bisa pulang ke rumah, bisa kayak dinas biasa gitu. Biasa kan rupanya kalau Brimob kirim-kirim. Oke. Balik ke rumah aja jarang. Tapi tugasnya mulia ya, mengamankan negara. Memang itu mulia. Mulia ya. Kalau kata orang itu jadi polisi ini lebih dari malaikat. Betul. Tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani. Luar biasa. Siapa yang bisa gitu kan? Betul. Pokoknya mau dicaci, mau dimaki namanya tetap jaya. Yoi. Oke, dan akhirnya selalu masuk ke satuan, proses udah lu jalanin sampai akhirnya lu udah bisa lewatin fase di mana lu keberatan sama orang tua lu yang lu tinggalin. Usia lu berapa sekarang? Sekarang usia gua 23. Masih muda, Bro. 97. Langkah ke depan ada yang mau lu nikahin mungkin atau masih pengen lu gantung-gantungin tuh cewek-cewek di sub daerah? Janganlah. Enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Jadi Brimob setia lah. Harus ya. Jadi kalau target nikah sih umur 26. 26 ya. 26 ya. Udah ada? Kalau sekarang masih belum ada. Belum ada. Wah, gila patah hati nih Doi. Jadi buat kalian yang mau sama Doi tunggu berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Itu target. Cuma kalau besok bisa ada yang bagus, ada yang bagus ya mau gimana lagi? Mau sama bidan? Enggak, kalau profesi enggak pernah lu pikirin. Saya kemarin ada bidan tuh di podcast gua, Doi lagi nyari. Gini ceritanya kan, kalau katanya anggota TNI, Polri pasti sama bidan. Perawat, dokter. Kalau that's right. Enggak, yang penting setia. GSL. Oke, gitu aja. Yang penting GSL ya. GSL. Apa itu GSL? Oke, Bro. Habis itu kan gue dengar lu pernah di tahun 2017 ya? 2019 enggak waktu itu lu viral itu? Itu 2019. Waktu udah 12. Ya enggak, setelah itu pas ini pengamanan ini apa sudah pilkada. Pilkada. Oh, Bawaslu ya. Oh, itu. Ya, oh ya, jadi ada tudingan kalau soalnya polisi mata sipit, iya gak sih? Sipit. Itu memang awalnya gimana lu sampai dihujat sama orang ya banyak ya? Hujat, kacau ya. Beribu-ribu yang hujat gua. Beribu-ribu hujat teror gua ribu-ribu juga. Ribu-ribu. Gimana hujatan mereka yang lu dapat? Sampai gua dibuat di akun-akun kan banyak akun-akun Instagram yang enggak tahu lah. Sampai yang mainin Indonesia ya kan. Pokoknya sampai macam-macam lah, dikatain inilah, itulah. Pokoknya sampai diteror, mau ketemu di luar, mau dijadiin. Wow, gila. Lu pada punya kesatuan yang masih mau dihabisin. Antara gara-gara gua pakai masker, pakai helm, jadi mata kan sipit kan. Bener, lu mata lu sipit ya. Sipit. Oh, iya gua baru merhatiin. Jadi dibilang polisi dari daerah, dari negara luar. Ya. Oke, padahal lu NKRI. Pasti harga mati. Tapi kenapa mereka nuduh? Karena mereka nggak tahu ya. Nggak tahu. Akhirnya lu pernah klarifikasi soal itu gak? Nggak pernah. Yaudah, gua nggak mau ambil posisi. Langsung gua tutup Instagram gua. Oh, tutup. Langsung gua kunci. Profil gua ganti, nama gua ganti. Lu ganti, saking banyaknya ancaman itu dan komentar itu ya? Karena gua nggak mau sampai kesatuan gua tahu. Ya benar. Kalau sampai kesatuan tahu, ya kita diperiksa, di inilah, itulah, minta klarifikasi lah. Benar. Di media lah. Padahal lahir lu di Indonesia. Di Jambi. Yo, iya. Sebuah kebanggaan orang Jambi kan pasti punya orang seperti lu dan memang amat disayangkan ya mereka masih rasisme ya sih. Masih nuduh lu dengan mata sipit. Padahal dalam segi kulit lu udah jelas. Sawo mateng. Matengnya sampai gosong. Karena banyak di lapangan ya kan. Bener. Lu pribadi ke saat lu pengamanan tuh mohon maaf gue ngeliat lu kayak pengamanan bener-bener istirahat capek banget ya gak sih kayak lu ditimpukin segala macem pengamanan. Gambaran lu itu apa? Apa masih menganggap mereka lawan atau saudara lu saat lu mengamanin itu? Enggak. Kalau kita nganggap mereka tuh ya saudara. Saudara ya? Nggak ada tujuan untuk nyakitin segala macem. Mungkin memang situasinya aja yang membuat seperti hal bentrok ya. Pikiran kita kan kita cuman mengamankan. Jangan sampai ada kerusakan yang lebih parah di Indonesia. Kan tugas kita kan abdi negara. Abdi negara ya ngejaga, melindungi, mengayomi dia kan. Jadi ya gitulah. Nggak ada tujuan. Tapi kalau seandainya kesatuan ketika ada demonstran bentrok, ketika akhirnya ada bentrok gitu, itu situasinya berbeda ya. Provokasi biasanya. Ya biasanya kalau ya ditangkap lah yang provokasinya. Tapi untuk intrusi sendiri pengamanan kan? Pengamanan itu. Benar. Jadi kalian nggak boleh nuduh-nuduh. Wah ini pro ini nggak perlu kayak gitu guys. Karena memang tujuannya adalah
mengamankan, mengayomi, melindungi masyarakat. Yoi. Luar biasa. Kalau orang lihat ketika lo pakai seragam pasti serem banget ya. Wah, serem Bo, banget. helm, Apalagi tameng, mahasiswa, iya. ya enggak? Waduh, Tapi senjata, pas aslinya senjata. ganteng dong. Senjata ya. Iya. Tapi dalam proses pengamanan itu apa tuh biasa yang lu rasain? Apa emang lu pasti ngerasain di situasi yang genting? Apa emang lu capek banget? Karena kan lu harus nahan kan? Iya, Nggak nentu tuh jamnya sampai kapan. Apa itu yang lu rasain? Ya ngerasanya mau gimana lagi, kita emang tugas kita kayak gini ya harus dijalanin, ya harus, itu kan amanah dari masyarakat juga kan, kita dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Untuk masyarakat, oke. Ya, gitu aja. Tapi lu ikhlas dan itu Ikhlas, semua. ikhlas. Mau ditimpukin, Mau ditipu, caci maki, ikhlas. Ikhlas. Luar biasa buat Nah, dan gue denger juga, lu viral di Instagram. Emang lu bikin apaan di TikTok itu? Kalau di Instagram, Di Instagram, di TikTok, pokoknya lu viral ya? ya biasa lah. Soalnya kan kalau ini bukannya apa lah kan? Kalau polisi udah ngupload foto pakai seragam ya pasti banyak yang nge-repost. Banyak kan. yang nge-repost. Banyak yang nge-repost. Luar biasa. Apalagi kalau kita sampai buat video di Instagram tentang polisi, ya ada yang pro kontra lah gitu kan. Benar. Ada yang hujat, ada yang suka. Cuman kebanyakan kalau polisi ini kebanyakan cewek ya. Cewek kan? dong, iya. Ada pasti memang karena lu juga ganteng dong. Oke, akhirnya lu viral itu karena apa? Apa karena ngaruh yang masalah kemarin itu? Enggak juga. Enggak juga, tapi itu ngedongkrak gak saat ada hujat kayak gitu? Kalau yang hujat itu perasaan gua cuman banyak komenan aja, enggak Komenan ada aja, yang follow. nggak follow. Oh, komentar banyak banget tuh. Banyak. Nah, di TikTok emang lu aktif, men? Gua di TikTok nggak aktif, cuma sekali ngupload video, cuman sekali upload video kebanyakan viral. Viral? Apa yang Minimal, paling viral? Yang paling viral sih pas gua ngupload apa ya? Tentang tes masuk polisi. Tes masuk polisi? Ya. Oh, awal-awal mula Jadi dan... katanya polisi ini kan pemikiran masyarakat sekarang ini polisi masuk nggak ada yang murni. Bener. Jadi gue buat di konten gue itu bilang kalau polisi itu murni masuk. Murni masuknya ya? Jadi banyak dari luar itu menghujat. Hujat. Sampai sekarang 800.000. 800.000 orang 800.000 penonton. hujatan semua? Penontonnya. Oh, penontonnya. Komenan sudah sampai 3.000-an lah. 3.000 komentar. Ada yang pro dan kontra. Ada pro kontra. Perihal masuk polisi itu Ya. gratis atau bayar kayak Ya, gitu. benar. Oke, tapi lu sendiri waktu ngejalaninnya Gratis. Gratis total. Oh, murni. Murni lah. Lulusan terbaik? Enggak juga. Enggak juga. Wah, ranking 4-3-an. Wah, tapi lumayan lah ya. Dan akhirnya pelajaran edukasi yang lu kasih ke orang-orang yang udah punya akun lo Ya. menjadi pengikut lo di Instagram Ya, dan di TikTok. Edukasinya apa yang lu kasih? Keseharian lu sebagai pengaman kah atau memang apa yang sering lu sounding kepada mereka? Ya kalau gua sering kepada mereka tuh sih tentang tugas gua, bahwa gua dijelasin ke mereka tuh kalau polisi tuh nggak enak kerjanya, nggak ada yang namanya hedonis gitu. Ya udah, kalau di lapangan itu ala kadarnya mau tidur di mana. Bener. Gue pernah tuh ngeliat tuh brimob pada tiduran kayak di lorong Iya, jembatan bener. tuh ya Iya. kan abis ada DPR Iya. gitu. Luar biasa ya. Kalau dipikirin sih Brimob itu dibilang orang tuh enak, gajinya gede ya kan. Sebenarnya enggak sih. Enggak Gajinya juga. ya gitu aja. Normal aja ya, sesuai dengan sandaran ya. Sesuai dengan pekerjaan kita lah ya kan. Sekarang kita tergantung kita ngejalaninnya pekerjaan dengan ikhlas gitu lah. Bener. Semua pekerjaan tuh harus dijalani dengan ikhlas. Oke. Kalau ikhlas nggak ada yang kita ragukan ya. Nggak ada ragukan lagi. Ngalir aja gitu Ngalir aja. Bener banget. Nah, akhir selalu viral, lu punya followers pengikut banyak, edukasi lu pun tentang pekerjaan. Iya, benar. Ada gak sih yang lu pengen kasih nasihat sama yang nonton saat ini nih? Proses cara untuk masuk ke polisian, Ya. teknik-tekniknya, dan trik ikhlas lu itu, maksudnya lu dengan bisa ikhlas tuh kenapa gitu? Bisa lu kasih penjelasan Ya, sama mereka. Ini buat adik-adik yang pengen masuk polisi atau pengen menjadi abdi negara, ya pokoknya niatin dalam hati pengen mengabdi. Jangan sampai pengen pemikiran tuh pengen kaya lah, pengen itulah, pengen aneh-aneh lah, pokoknya pengen mengabdi. Insya Allah kalau pengen mengabdi, Tuhan pasti ngasih jalan begitu. Betul. Jadi intinya adalah mengabdi untuk negara. Iya. Dan maka Tuhan bakal ngasih jalan ya. Jadi buat mindset orang yang bilang masuk polisi itu bayar, masuk polisi itu enak dan lain-lain, mereka benar ngerasain ya. Dan ternyata memang masuknya gratis, pekerjaannya pun berat dan penuh dengan resiko. Benar. Dan lo pribadi nih kok, lo kan dari Jambi nih, penugasan paling jauh kemana? Kalau gua penugasan paling jauh ke Papua. Waktu konflik?
konflik ras. Ras ya. Ya. Pengaman yang lu hadapin itu lebih parah. Waduh, parah Jadi banget. setiap daerah pasti beda-beda ya Bang Mon. Beda-beda. Kalau mereka gimana tuh biasa itu? Kalau di Papua itu waduh parah. Luar Parah biasa ya. Kalau kita lihat busur panah tuh nggak ada gentar lagi sekarang. Nggak ada gentar lagi, busur panah. Parang, samurai, aduh. Oh, mereka lebih kuat. Jadi Ya? gini ceritanya, pas kita baru pengamanan di Papua, begitu ada kerusuhan di Papua kan di Papua jamnya beda. Dengan kita di Indonesia. Satu jam ya bedanya? Beda 2 jam. 2 jam. 2 Kalau di sini jam 8 sampai jam 10 atau jam 10 ya, 6, jam benar. 10. Oh, 2 jam lebih 2 cepat. jam, ya. Oke. Jadi ceritanya gua berangkat itu 2 SSK kan 200 orang kan berangkat. Begitu naik dari pesawat, turun pesawat di bandara itu sampai jalan ke tempat camp penginapan kita, kayak mana di Jayapura itu kota mati. Kota mati. Kota mati. Itu komplit berarti besar banget Besar ya. banget. Semua jaringan semua dimatikan. Wow. Sinyal dimatikan, semuanya pokoknya nggak ada yang berfungsi. Resikonya tinggi banget pasti ya. Aduh. Perang-perang seperti itu ya. Jadi begitu kita udah seminggu di situ baru mulai kondusif, mulai toko-toko buka ya kan. Ya alhamdulillah kita pas pengamanan tuh nggak ada yang ini kan yang nggak ada yang Nggak diinginkan ya. jadi inginkan semua Berjalan sesuai dengan dengan aman. lancar aman. Oke. Hebat banget sih memang ya. Alhamdulillah. Kota yang tadinya kacau, Kacau. kesatuan datang, kondusif, semua buka lagi bisnis berjalan. Oke. Luar biasa. Nah, Ya. lo sendiri nih kok di usia 23 tahun nih. Ya. Emang kriteria cewek yang lo mau seperti apa sih? Kalau kriteria cewek yang gua mau sih yang pastinya Bisa gua goyang. kan sayang dengan orang tua kan. Oh, nggak bisa goyang juga ya? Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa Itu dong. kewajiban. Yoi, itu. kayak GSL ya? Iyalah. Luar biasa. Intinya dengan keluarga sayang dengan keluarga itu aja. Sayang keluarga Ya. dibandingin pasangan nantinya. Iya. Lebih ke keluarga, Keluarga, luar iya. biasa. Number one. Number one, number Yo, uno. number uno. Tapi akhirnya Ya. setelah lu jalanin proses lu jadi kepolisian, lu juga udah jadi selebgram. Alhamdulillah. Berapa memang kurang lebih tuh? Kalau Udah gua- centang biru belum? Belum. Belum, Kalau ya? gua sih endorse banyak gua nggak ambil. Enggak lu ambil kenapa tuh? Karena gimana gitu nah. Gua nggak suka video-video, nggak suka. Nggak suka ya? Nggak suka ngomong-ngomong itulah. Gua nggak pandai ngomong soalnya. Nggak pandai ngomong. Soalnya kalau sampai nge-endorse itu harus pandai ngomong inilah. Gua Lu nggak pandai ngomong? ngetek berkali-kali itu gua jenuh gitu nah, nggak suka. Nggak suka. Yang palingan gua ambil kalau tentang di kepolisian kayak peninggi badan, itu yang gua ambil. Yang lu ambil ya? Iya. Kalau seandainya di luar itu belum ada yang lu ambil. Kemarin gua ambil. Kayak lu pernah waktu itu tinggi badan? Tinggi badan ya pernah. Pernah lu ambil tinggi badan ya? Itu sampai dianya langganan gitu nah. Langganan ya? Iya. Sama lu ya? Sampai 1 minggu full harus. Dan besok udah habis kontraknya, nyambung Ganti lagi luar biasa. Jadi kesatuan juga, ngayomin juga, endorse juga ya model-model obat kuat nggak pernah? Nggak pernah. Oh nggak pernah? Pernah ditawarin sih, cuma gua Nggak pernah mau. Iya jangan lah. Soalnya kan tahu kan kalau anggota itu kan kuat-kuat. Kuat. Agak ya kan. Bener. Menit keberapa kemarin lu tonton lu suka itu? 19 kali ya. Lu merhatiin juga ya? Iyalah itu kan udah viral seluruh Udah Indonesia. bener. Pasti orang tahu lah. Bener. Jadi jangan pernah videoin hal kayak Jangan gitu. sampai lah, jangan. Umpetin. Ya, umpetin. Pasportnya dibikin susah. Rapetin. Kok, thank you banget ya udah datang ke studio dan lu cerita banyak hal dari proses pendidikan lo, karir lu juga, Oke. hal yang lu lakuin saat pengamanan dan tetap semangat. Wih, di harapan lo kedepannya adalah apa nih untuk kesatuan lo? Untuk kesatuan semoga semakin solid, Solid, jaya, jaya. dan menjalankan tugas lancar terus. Dan cintai masyarakat. Masyarakat. Oke guys, thank you so much for watching dan kalian langsung aja untuk saat ini like, Share comment, and subscribe. yoi, Oke. selebgram, subscribe, ya nggak apa-apa, Subscribe. yo subscribe, Subscribe gitu. yoi, dan gratis, Gratis, nggak bayar, nggak bayar. kayak masuk polisi, Kayak masuk polisi gratis. bener, nggak bayar, Nggak bayar lah. murni. Pokoknya kemampuan intinya. Bener banget guys. Nah jangan lupa follow Instagram gue Marvin_24 dan Damn Project. Dan Follow. skor Eko Triple A. Ini berapa kalau udah di follow nambah ini? Ya, Ada nyampe 90.000 ada ya. Jadilah. Jadi ya, 1 DKI follow lu mungkin ya. Amin. Amin. Dan bisa Nah, rekomendasi kan? bener. Guys, thank you banget. Gue Marvin pamit undur diri. Dan Eko Putra Pamit undur diri. undur diri juga. Dan thank you.